Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Adversary Emulation Tools, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Tools Infection Monkey. Nah, anggota kelompok kami sendiri itu ada Faruk Aziz Saputra, ada Iqbal Asegaf, saya sendiri, Yazidul Yasar, dan Teguh Iman Izati. Oke, next. Saudara Yazid, silakan berikutnya. Selamat malam semuanya. Apa sih itu infeksi monkey? Infeksi monkey yaitu sebuah tool open source untuk simulasi attacking dan breach dalam sistem dengan bertujuan untuk mengetahui kerentanan dalam suatu sistem. Ada dua komponen infection monkey itu, yaitu monkey agent dan monkey island. Monkey agent yaitu sejenis worm yang aman yang melakukan scanning, menebakkan dan mensimulasikan berbagai teknik serangan ke dalam lokal network. Monkey island yaitu server merupakan CNC web server yang menyediakan tampilan GUI ke user untuk melakukan interaksi dengan monkey agent. Ada beberapa fitur di dalam tool infection monkey itu sendiri, yaitu multiple properties technique. Ada pre-defined password, command logical exploit, password telling user mimikast. Yang kedua ada fitur exploit method, yaitu PowerShell, WebLogic, SSH, SMBSI, MSCKL, Hadoop, Elasticsearch, sama Shellshook. Lalu kerja dari tool ini yaitu pertama simulasi, yaitu kita mulai masuk ke dalam server tersebut. Yang kedua yaitu memvalidasi simulasi tersebut ke jaringan dan menebak sendiri di dalam sistem seperti virus. Ketika itu terjadi, ia akan mengidentifikasi dan memvisualisasikan jalur penerangan ke jaringan komputer Anda. Ketiga ada mitigate, yaitu merekomendasikan untuk melakukan berbagai serangan seperti virus itu. Next. Infeksi monkey akan melakukan sebuah serangan secara otomatis. Jika ditemukan atau didapatkan kerentanan, maka infeksi monkey ini akan memberikan sebuah informasi seputar kerentanan tersebut dan akan merekomendasikan solusinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Teguh. Silakan. Ya, silakan mungkin Saudara Teguh bisa dilanjutkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh teman saya, yaitu bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, user menentukan konfigurasi tag yang ingin dilakukan. Yang kedua, user mendistribusikan Monkey agent ke dalam network. Poin yang ketiga, Monkey agent akan mulai melakukan scanning host yang ada di dalam jaringan. Next. Poin yang keempat yaitu setelah menentukan host, Monkey agent akan mulai mensimulasikan serangan sesuai dengan yang user atur pada langkah pertama. Yang kelima, setelah serangan dilakukan, seluruh informasi mengenai serangan dan kerentanan akan dikumpulkan di inline server untuk ditampilkan kepada user. Next. Key benefits. Terdapat 3. Yang pertama itu test network defense. User dapat melakukan test attack dan batching secara aman ke dalam host yang ada dalam lokal networknya. Yang kedua yaitu ada get attack analysis report. Mendapatkan informasi mengenai celah keamanan yang terdapat dalam lokal networknya. Yang ketiga yaitu ada solusi rekomendasi, di mana user dapat memperoleh rekomendasi cara penanganan kerentanan tersebut. Next. Dan definisi. Untuk advantage-nya itu Infection Monkey termasuk tools open source. Jadi dapat digunakan dan dikembangkan oleh siapapun. Yang kedua yaitu dapat melakukan simulasi berbagai serangan. Yang ketiga, membantu mengenai celah keamanan. Untuk definisinya, yang pertama itu hanya dapat berjalan untuk local network. Yang kedua, tools ini harus dijalankan secara continuously sehingga dapat memberatkan kinerja mesin. Next. Untuk advantage-nya, poin selanjutnya yaitu merekomendasikan cara mengatasi celah keamanan. Terus tidak memerlukan akses internet, dapat dijalankan di berbagai environment seperti Windows, server, Linux, Docker, Azure, dan AWS. Dan untuk definisinya itu terkadang report yang dihasilkan hanya blank screen saja. Next. Installation Infection Monkey. Baik, terima kasih Mas Teguh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang installation Infection Monkey di Linux Ubuntu server ya, Linux server Ubuntu. Yang pertama, kita open website ya, website Infection Monkey-nya seperti yang saat ini saya sedang buka. Ini adalah simulasi website dari Infection Monkey. Kemudian setelah kita buka ya, kemudian kita klik download, kemudian kita diarahkan ke isi form, kemudian klik get it now. Infection Monkey akan mengirimkan link download ke email yang akan
yang sudah diisi pada form tersebut. Kemudian kita download page yang dikirim oleh Infection Monkey melalui email. Kita download, kemudian kita eksekusi file tersebut atau paket tersebut di terminal. Oke, di sini website dari Infection Monkey, kemudian kita tekan download, klik download ya. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi file ini, form ya. Kita isi form. Ketika sudah selesai, tekan get it now dan nanti akan dikirim file link download oleh Infection Monkey sendiri. Baik, untuk selanjutnya eksekusi terminal ya. Untuk melakukan Infection Monkey, kita masuk yang pertama buka terminal dan masuk ke directory file Infection Monkey yang telah kita download. Biasanya ada di folder download ya, directory download, cd download, kemudian ls, di situ ada Infection Monkey v1.12.0. Apple apps image. Yang kedua, kita harus mengubah permission file Infection Monkey-nya ya, yang agar bisa dieksekusi. Jadi itu dengan perintah sudo chmod u+x Infection Monkey, nama filenya ya. Kemudian lanjut. Kemudian kita jalankan perintah pakai titik slash ya, Infection Monkey min v1.12.0 image. Nah, yang selanjutnya kita mengakses Infection Monkey web interface ya melalui Google Chrome dengan mengakses address https://localhost.2.5000. Dan sebagai catatan, Infection Monkey ini memerlukan beberapa aplikasi untuk dapat dijalankan ya, seperti MongoDB, kemudian web server dan lainnya. Maka aplikasi berformat app image ya, aplikasinya ini Infection Monkey itu berformat .app image yang mana merupakan safe running page yang berisi berbagai aplikasi dan segala macam yang diperlukan untuk menjalankan Infection Monkey tersebut. Baik, selanjutnya ini websitenya. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang akan dibawakan oleh Bang Iqbal. Kepada Bang Iqbal kami persilakan. Oke, baik, tes terdengar ya, jelas ya? Ya, baik, terjalan. Oke, baik, saya akan coba mensimulasikan aplikasi tools Infection Monkey ini ya. Oke. Silakan boleh share screen. Ya. Udah kelihatan ya? Sip. Baik, sudah kelihatan. Nah, pertama tadi kan kita masuk ke web browser ya, ketikan IP-nya dengan port 5000. Nah, kita masuk ke sini nih. Ini tampilan awalnya, tampilan awal dari Infection Monkey. Nah, di sini ada skenario attack yang akan dilakukan oleh Infection Monkey ini sendiri. Yang pertama ada ransomware, ada custom. Nah, sekarang kita coba yang custom dulu ya. Kita langsung masuk. Nah, getting started. Di sini kalau kita pilih Run Monkey, kita lihat aja nih. Nah, kita bisa langsung start Monkey Agent itu akan start untuk mulai scanning IP, mulai nge-attack dan segala macamnya gitu. Nah, kalau kita ingin mengubah konfigurasi attack-nya, kita bisa masuk ke configuration monkey, atau di sini nih ada configuration nih. Kita coba masuk ke configuration ya. Nah, sini ada attnck di sini. Sini ada table apa aja sih yang dikerjakan oleh si monkey agent itu, apa aja yang bakal di-execute dia gitu ketika menjalankan tugasnya itu. Ada command line interface, ada brute force, ada remote service, remote file copy, ada account discovery dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa kita aktif dan nonaktifkan. Nih kalau dia putih berarti disable, kalau hijau di enable. Nah, kalau yang hijau tua ini berarti mandatory, yang pasti bakal jalaninnya gitu. Kalau kita udah selesai dengan konfigurasi di sini, kita bisa klik submit gitu ya. Sini ada lagi di exploit. Nah, exploit ini dia bakal gimana ya? Semacam kita bakal coba nge-brute force gitu. Nah, ini macam-macam exploit yang digunakannya. Ada Drupal, ada Elasticsearch. Nah, kalau ini kita klik, di bawahnya ada penjelasan nih. Misalnya kita akses. Kita klik SSH exploiter misalnya ya. Nah, brute force using credential provided by user and SSH gets gathered from system gitu. Berarti dia bakal nge-brute force
menggunakan kredensial user dan SSH yang dikumpulkan oleh sistem gitu ya. Nah, di sini nih ada brute force dictionary-nya gitu. Jadi di sini tadi saya untuk calon kliennya saya udah coba nambahin tadi sebuah user. Coba namanya ya tes. Nah, kita coba di sini tambahin user tes. Ini list passwordnya satu. Jika udah kita submit. Nah, configuration save successful. Tadi ada exploit-nya. Nah, di tab network ini di sini ada block IP. Jadi ini IP yang kita nggak ingin infection monkey itu untuk scan gitu. Karena saya jalanin menggunakan VirtualBox ya, saya nggak ingin infection monkey itu nge-scan komputer host saya gitu, Windows saya. Jadi saya masukin IP Windows saya. Nah, jadi infection monkey itu nggak bakal nge-scan IP ini dan nggak bakal nge-execute apapun ke host yang berada di IP segini gitu. Nah, sini target listnya. Target listnya kita bisa tambahin IP, spesifik IP, atau range IP, atau menggunakan netmask, atau langsung nama hostname-nya gitu. Kalau kita nggak nambahin, dia bakal nge-scan semua host yang aktif di dalam sebuah network gitu. Kalau ini udah siap, kita submit lagi di sini. Nah, di sini ada ransomware, di sini ada target directory yang bakal di-encrypt oleh ransomware tersebut. Nah, kalau di Linux di sini kita masukin, kalau di targetnya itu Windows kita masukin di sini gitu. Ini ada monkey-nya, ini ada internal. Nah, ini port. Nah, ini port yang bakal dicoba oleh monkey itu, monkey agent tadi itu, ini port-port yang bakal mereka coba gitu. Ya. Jika konfigurasi sudah siap, kita bisa langsung menjalani monkey-nya untuk menyuruh monkey itu mulai execute. Nah, ini sudah centang. Ininya udah jalan ya, monkey-nya udah mulai kerja. Di sini kita langsung, ini ada infection map-nya, kita bisa lihat masih belum discover, dia sedang melakukan discovery. Ini ada, kita bisa baca lognya di sini. Oke, sembari menunggu kita bisa mulai lihat-lihat di sini. Nih, di sini ada bakal ada reportnya. Ini username yang bakal digunakan untuk melakukan brute force nih. Ada tes yang kita tambahin tadi. Coba kita cek apakah berhasil si monkey ini melakukan brute force dengan username yang sudah kita berikan tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini server kita nih, di sini nih, Monkey Island-nya nih, kita lihat. Nah, dia udah berhasil melakukan scan, ketemu nih, host di IP segini nih, IP 137.37. Sekarang sedang melakukan scan, dan coba exploit. Oke. Nah, sembari nunggu, saya juga coba ini ya. Kalau misalnya kita udah siap gitu ya, kita pengen ngulang baru, kita bisa klik start over. Karena ini sedang berjalan, kita jangan klik dulu. Ya, ada di portnya. Kita lihat di sini dia monkey discovered two machine successfully bridge none of them. Jadi dia udah ketemu dua mesin, yang mesin server dia dan mesin target kita tadi, tapi dia belum berhasil nembus satu pun gitu ya. Nah, coba kita tunggu apakah nanti dia berhasil nembus apa enggak gitu ya. Oke. Masih merah semua. Bentar ya. Nah, kita lihat berubah ya jadi merah ya. Kita lihat statusnya di sini juga nih. Monkey successfully exploited 137.37 using the SSH exploiter. Nah, kita lihat di reportnya. Nah, jangan kasih tahu. Critical security issue detected katanya. Setelah 2 menit berjalan, monkey itu tadi udah selesai melakukan percobaan attack gitu ya. Nah, dia nge-attack dengan username dan password yang kita list di sini. Nah, di sini ketemu nih. Dia ketemu bahwa di sini ada kerentanan nih.
then successfully breach one of them katanya. Berarti dia berhasil nembus salah satu katanya kan. Nah, terus di sini dia ngasih rekomendasi change test password to a complex one is password. Nah, tes ini tadi apa? Tes ini tadi user yang di sini nih. Nih, kita lihat nama usernya ada tes ya. Nah, karena tadi kita nambahin di sini tes dengan passwordnya, berarti dia dengan brute force-nya dia berhasil masuk ke sistem kita gitu ya. Karena dia berhasil, dia ngasih rekomendasi bahwa tes ini mudah nih passwordnya, silahkan ganti passwordnya menjadi kompleks gitu. Aduh, ini minta login ya, sorry. Nah, ini tadi ininya ya, banyak security reportnya. Coba kita lihat di sininya. Nah, ini kita lihat nih, ada disable, not attempt, tried, but failed, successfully used. Nah, ini beberapa attack yang berhasil dilakukan oleh Monkey tadi. Salah satunya ada brute force dan remote service tadi ya. Kalau kita klik, nah, Monkey successfully used brute force in the network gitu ya. Mesinnya 137.37, service-nya SSH, attempt-nya 32 kali, successful credential-nya itu dengan usernya tes dan password-nya ini tadi nih, gitu. Kita bisa lihat juga nih kalau misalnya dia nyobain apa nih misalnya nih, kalau kita coba deh cek apa nih. Nah, Monkey create a new user on the network system. Gitu. Jadi ini tuh hal yang berhasil dilakukan oleh si Monkey tadi. Coba lagi apa nih? Yang tadi apa sih? Coba file permission modification. Nah, di sini salah satu metode yang berhasil dilakukan oleh si Monkey tadi itu dia melakukan modifikasi dari permission file gitu ya. Di mesin yang 13737 tadi nih. Dan lakukan chmod 077 ke /tmp/monkey gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau yang putih ini nggak jalanin, kalau yang hitam ini tidak dicoba, dan yang merah ini berarti udah dicoba dan berhasil gitu ya. Ransomware report ini nggak ada karena kita nggak nyoba ransomware ya. Ini satu mesin berhasil di-exploit dengan access exploiter tadi. Oke, kali itu aja kali ya. Untuk demo infection monkey tadi. Untuk full lognya kalau kita mau ngeliat log bisa masuk ke tab logs. Nah, di sini kita bisa baca logsnya kalau nggak salah. Nah, ini bisa kita print. Bisa kita download lognya dari txt. Nah, ini bisa kita baca nih. Oke, itu aja kali ya. Nah, itu tadi untuk cara menjalankan aplikasi tools infection monkey ini untuk menemukan celah keamanan pada sistem kita ya. Apakah ini bisa seluruh terhubung yang didetek? Gimana? Semua komputer yang tadi kan banyak ya, ada berapa user, itu kedetek semua nggak ya kira-kira? Dalam beberapa menit. Dalam komputernya tadi ada tes, ada apa kan? Oh, itu tuh kedeteknya kalau kita nambahin di sini nih. Root Kita user nambahin instancer. di dictionary untuk brute force-nya kita tambahin. Kalau kita nggak nambahin, dia cuma ngetes tuh makinnya aja pakai admin, pakai root, pakai user. Ini password ini nih. Berarti ini cuma satu komputer berarti? Satu user. Untuk demo kali ini kita hanya pakai satu komputer target dan satu komputer server gitu. Okay. Tapi jika kita punya 10 komputer nih dalam network yang sama, network 137.0/24, dia bakal scan semua. Dia juga bakal scan Windows aku tempat jalanin VirtualBox-nya. Cuman tadi karena kita blok di sini, nih kita ada blok nih, dia nggak scan Windowsku gitu. Kalau itu dihapus bisa sekarang? Kalau ini dihapus, coba ya, bisa apa enggaknya, coba hapus. Ntar dia bakal jalan lagi, saya nggak tahu nih, bakal jalan lagi dia apa harus ngulang dari awal lagi. 116 IP-nya. Ya, ini server 116 nih. Nih, server 116. Baik. Ini yang klien tadi. 37.37 dengan user test. Oke,
Itu aja sih kira-kira. Oke, baik, gambarnya seperti itu Bang ya. Silakan Ya. lanjut. Udah sih, itu udah semua tadi dia. Itu aja. Halo, tes. Ya. Ya, baik, silakan Bang Segaf kalau dirasa cukup. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk demo dari aplikasi Tools Infection Monkey ini, mana dari saya pribadi belum terlalu explore jauh, namun sudah bisa melihat gitu ya, sudah bisa terlihat bahwa aplikasi ini cukup powerful sih, bisa dibilang powerful karena attack yang dilakukan itu cukup banyak gitu ya. Juga metodenya ada banyak, metode exploitnya juga banyak gitu ya. Tidak hanya mencari celah kelemahan, dia juga dapat ngasih tahu kita rekomendasi untuk mengatasi kelemahan tersebut gitu. Jadi saya pikir ini tools yang cukup worth it lah untuk dicoba ya. Hanya saja hanya berjalan di local network, dia belum bisa hanya jalan di local network gitu. Itu aja sih kira-kira untuk presentasinya. Saya stop dulu ya. Ya, baik, silakan Bang Segaf. Oke. Ya silakan dari Faruk, mungkin bisa tutup coba. Ya, baik, mungkin sekian dari kelompok kami tentang Invention Monkey yang dilakukan ya untuk adversary manipulation sistem jaringan, mendetek apakah jaringan itu aman atau tidak. Begitu kira-kira kesimpulannya untuk aplikasi tools ini. Silakan mungkin bisa ditutup Bang Segaf. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kami semua masih belajar. Kami berharap ke depannya mungkin dari Pak dosen kita bisa juga praktek gitu ya. Kita ingin melihat juga seluk-beluknya gimana ntar gitu. Jadi kita lebih paham lagi seperti itu. Baik, untuk mengakhirinya mungkin dari kelompok kami undur diri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.